Taib, ada pertanyaan di sini. Ustadz, anak ada pertanyaan, bagaimana hukumnya seorang anak yang membantu orang tuanya untuk melunasi hutang bank atau kredit bank? Jazakallahu khairan. Ya. Taib. Ini dua hal yang mungkin perlu kita sampaikan. Jelas kalau hutang bank atau kredit bank adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Dan kalau seorang sudah terlanjur, alaihi taubah, atas dia untuk apa? Bertaubat. Ya. Dan betapa banyak, ya, tidak ada sejarah orang yang pinjam bank itu kemudian sukses, tidak ada. Ya. Tidak ada. Siapapun yang mendatangkan bukti, kalau kita teliti lagi, sesungguhnya dia tidak berhasil. Ya. Mesti akan mendapatkan apa? Kesusahan-kesusahan. Kenapa? Karena Allah memerangi, ya, para pelaku riba dan orang-orang yang terlibat dengan akad-akad ribawi ini mal'un, terlaknat. Ya, terlaknat. Wabillahi taufiq. Artinya di sini, ikhwatul kiram, ya, tugas Anda sebagai seorang anak adalah bagaimana agar orang tua sadar dan bertobat. Ini pertama. Adapun masalah Anda melunasi hutang bank orang tua, tidak masalah. Ya, selesaikan hutang orang tua dengan antum memberikan syarat atau antum mengingatkan ini tidak tidak boleh dan seterusnya. Ya, karena kalau tidak dilunasi juga semakin apa? Semakin parah, semakin berat. Ya. Yang menimpa orang tua akan semakin semakin berat. Ya. Sehingga, ya, ini dua masalah yang mungkin perlu diingatkan. Jangan Anda lunasi, kemudian setelah itu orang tua masih, oh alhamdulillah lunas, Allah sing lunasi, utang lagi. Jangan. Ya. Jadi tetap harus diingatkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Di sini juga perlu kita ingatkan pada antum semuanya, hendaknya sabar dengan sesuatu yang sedikit. Jangan kemudian merasa kurang, akhirnya, ya, terlibat dengan hutang bank. Misal, saya hanya punya uang 5 juta, misal, ya, ya sudah, ingin motor, beli saja motor butut, tidak apa, 5 juta, ya, insya Allah barokah. Ya. Jangan kemudian paksakan membeli motor dengan harga berapa? 20 juta, ya, namun terlibat dengan hutang. Ya. Ini diberkahi, ini tidak diberkahi. Ya. Nah, dan pada hakikatnya seorang kalau terlibat hutang, dia sungguh berat akan mendapatkan ujian-ujian, balasan dari apa yang dia lakukan. Apa yang sedikit cukup. Ya. Itu akan menjadi sebab kebahagiaan insyaallah dan keberkahan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, Afwan Ustadz, ada pertanyaan, mana yang lebih didahulukan, perintah dari ibu atau bapak apabila keduanya menyuruh pada kebaikan? Mana yang didahulukan, perintah dari ibu atau bapak apabila keduanya menyuruh pada kebaikan? Taib. Ini pertanyaannya masih umum, ya kan? Kalau terkait dengan siapa yang lebih berhak kita berbuat baik, maka ibu lebih berhak. Ya. Karena ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik, ya, kepada orang tua, ya, atau kepada dia? Siapa yang lebih berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Kata Rasul, ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Summaman, siapa lagi ya Rasul? Abuka, ayahmu. Ya, ayahmu. Ya. Maka dalam hal ini ibu lebih kita utamakan. Ibu lebih kita utamakan. Namun kalau seandainya bisa kita gabungkan dua-duanya, kita gabungkan dua-duanya. Ya. Ibu menyampaikan kepada kita, nak tolong ambilkan kopi. Ya. Ayah, nak tolong ambilkan susu. Ya. Kita ke dapur, ada dua-duanya, sudah bawa dua-duanya. Ya. Kan bisa digabungkan. Ini contoh kalau bisa digabungkan. Ya, kan? Ya. Jangan ambil kopi dulu, Pak, Bapak nanti ya, Bapak nomor. Ini malah jadi menyakitkan, ya, kan? Bisa gabungkan dua-duanya. Ya. Kalau bisa digabungkan dua-duanya, gabungkan dua-duanya. Naaf. Wabillahi taufiq. Bagaimana menanamkan hati selalu ikhlas dalam segala hal? Taib, ikhlas dalam segala hal, ridha dengan ketentuan Allah. Taib. Amalan hati itu adalah amalan yang berat memang. Amalan hati, amalan yang berat. Maka nasihat saya untuk saya pribadi dan Anda semuanya, yang pertama adalah banyak berdoa kepada Allah agar hati kita ini dijaga oleh Allah.
Di antara doa Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, ya, kokohkan hatiku untuk aku berada di atas ketaatan kepadamu. Doa pada Allah. Kemudian yang kedua, untuk ikhlas adalah tentunya banyak Anda menuntut ilmu agama. Karena dengan menuntut ilmu agama Anda akan mengerti bagaimana menghadapi sesuatu. Dengan menuntut ilmu agama akan bertambah iman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Iman ada kaitannya dengan ilmu. Sangat menakjubkan orang yang beriman. Kenapa? Karena semua urusannya baik. Kalau dia mendapatkan rezeki, kelapangan, syakara, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan musibah, kesempitan, sabar, dia sabar. Jadi dalam segala hal, keadaan apapun, kalau dia beriman, ya, iman itu akan menjadi benteng, tameng untuk dia menghadapi segala situasi dan kondisi. Iya, banyak beribadah kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Ya. Nah, mungkin saya sebutkan satu contoh saja. Nah, satu contoh, misalnya, ya, Anda mendapatkan rezeki yang dilihat kok tidak secepat saudaranya. Ya. Padahal saya lebih senior, saya lebih lama bekerja, saya lebih lama berusaha, kok saya seperti ini keadaannya. Ini kalau seorang tidak bisa memanage hatinya, dia tidak akan ikhlas dengan keputusan Allah, tidak akan ridho. Di situ Nabi mengajarkan laki-laki ilmu di sini. Rasul mengatakan, unzuru ila man huwa dunakum. Lihatlah orang yang lebih rendah dari kamu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kamu lihat orang yang lebih atas. Kalau kita melihat di bawah, kita akan jadi orang yang syukur. Mesti akan bersyukur. Ya. Dan antum semuanya ini di tempat ini sangat-sangat banyak contoh untuk melihat orang yang lebih bawah. Ada yang kakinya patah, ada yang sakit jiwanya, ada yang sakit, subhanallah, saya kok sehat seperti ini. Ya, saya diberi oleh Allah kelebihan dari yang lain. Ya. Dia tidak bisa makan, saya bisa makan. Dia tidak bisa tidur, saya bisa tidur. Terus melihat orang yang lebih bawah, yaskur, dia akan bersyukur. Ya. Sesengsara-sengsaranya orang kalau mau melihat yang lebih di bawah, mesti akan dia dapatkan orang yang lebih apa? Rendah. Insyaallah taala. Baik. Bagaimana cara meminta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal? Ya sudah tidak bisa. Ya, orang sudah meninggal tidak mungkin kita datang ke kuburannya, Bapak saya mohon maaf, Ibu saya mohon maaf, tidak bisa. Karena orang yang meninggal tidak mendengar orang yang ada di dunia ini tidak mendengar. Tetapi yang dilakukan adalah tadi. Ya. Bagaimana agar kita berbuat baik? Orang tua akan merasakan. Ya. Orang tua yang mungkin mendapatkan siksa di kubur barangkali, ternyata tiba-tiba berhenti dengan sebab doa orang tuanya, anak-anaknya. Ya. Atau dia mengumrohkan orang tuanya, menghajikan orang tuanya, pahala sampai kepada orang tua. Itu yang bisa kita lakukan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena sampai akhir hidupnya dulu saya belum sempat meminta maaf karena saat meninggal beliau di rumah sakit, ya, dan saya sedang di rumah. Ya. Nah, insyaallah orang tua itu dengan anak-anaknya baik, ya, memaafkan. Ya. Hanya saja sekarang bagaimana kita berbakti di saat mereka sudah tidak ada. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana kedudukan orang tua, mertua? Apakah sama? Jawabannya tidak sama. Ya. Mertua bukan orang tua kita. Ya. Tetapi mereka punya hak untuk kita menyambung hubungan rahim, silah yakni. Ya. Bahkan kakek dan nenek pun beda dengan apa? Ya. Dengan bapak dan ibu kita. Beda. Kakek dan nenek, ya. Nah, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, Allah mengatakan wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Dan kami mewasiatkan untuk anak-anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya. Ya.
Yang mengandung itu ibu, bukan ibu apa? Mertua. Kan tidak bisa ibu mertua mengatakan, wahai menantuku, dulu engkau saya yang mengandung, kan tidak bisa. Ya. Yang mengandung ya ibunya sendiri. Ya. Memang orang tua kita beda dengan mertua, tetapi mertua punya hak untuk kita juga berbuat baik kepada kita. Dan kita sebagai, kalau saya suami, kita bantu istri untuk tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Sebagaimana istri juga demikian, harus membantu suaminya agar suami tetap bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Itulah kerjasama yang baik. Ya. Suami membantu istrinya berbakti pada orang tuanya, istri membantu suami untuk berbakti pada orang tuanya. Ini menjadi sebab kebaikan keluarga tersebut insyaallah taala. Baik. Ini lembaran terakhir pertanyaan. Nah, bagaimana hukumnya kalau anak akikoh orang tua yang sudah meninggal? Allahu a'lam. Baik, yang mengakikoi adalah orang tuanya. Ini anak bukan anak yang mengakikoi orang tuanya. Allahu a'lam. Jadi orang tua yang mengakikoi anak, bukan anak mengakikoi orang tua. Bagaimana hukumnya berkorban diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal? Jika orang tua mewasiatkan, iya boleh. Misalnya sebelum meninggal, tolong sebagian harta untuk korban. Silahkan korban dengan niat orang tua. Tapi kalau tidak ada wasiat, berkorbanlah atas nama Anda dan ikutkanlah orang tua di dalam pahala. Ini akan dapat semua. Ya, saya menyembelih untuk saya, keluarga saya, dan orang-orang tua atau orang tua saya yang sudah meninggal. Ya, jadi jangan khusus hanya untuk yang meninggal, tetapi yang menyembelih dan seluruh keluarga yang dia niatkan, termasuk orang tuanya yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum bersedekah atas nama orang tua yang meninggal? Boleh insyaallah taala Anda bersedekah, memberikan mushaf misalnya ditaruh di masjid dengan niat untuk wakaf orang tua, fala ba's, tidak mengapa insyaallah taala. Sebagaimana pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, orang tua saya meninggal, tidak sempat memberikan wasiat. Seandainya dia sempat memberikan wasiat, niscaya dia akan menyampaikan sebagian hartanya untuk bersedekah. Bolehkah saya bersedekah? Saya niatkan untuk orang tua." Nah, boleh yang demikian itu insyaallah ta'ala. Nah, tentunya sedekah yang masyru'ah, sedekah yang sesuai dengan syariat. Ya, wallahu a'lam. Baik. Sudah tidak ada pertanyaan ini? Nah, ya. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan. Baik. Nyambung pertanyaan yang tadi kan? Nggih, monggo yang mana? Yang masalah menyelesaikan hutang orang tua, yeah. Tentunya kita juga cara bantunya itu kan harus, kalau misalnya di bank kan itu ada kredit sebulan kita kan harus lunas semua ya Pak ya? Iya, semuanya. Iya. Kalau kita dicicil gitu juga nggak boleh ya? Oh, dicicil kalau ya tergantung banknya. Ada bank yang sukanya ya kalau kita bisa, kan juga kondisi keuangan kita bagaimana. Ya, kalau kita punya kondisi uang yang cukup, ya insya Allah bank juga mau, ya kan. Bahkan mungkin dipres bagaimana agar lebih, insya Allah masih bisa. Ya. Tapi kalau seandainya memang kita kemampuannya juga bisanya hanya membayar setiap bulan, itu kemampuan kita, ya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dan bukan kita yang bermuamalah dengan bank, tidak. Yang bermuamalah kan orang tua kita. Hanya saja sekarang kita ingin bantu orang tua kita. Nah, ya. Baik. Jadi yang paling penting orang tua diingatkan untuk bertobat kepada Allah agar jangan sampai ya kita melunasinya, orang tua dalam keadaan masih ya tetap meyakini bolehnya. Nah, ini lebih penting lagi. Allahu a'lam. Baik. Kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga yang sedikit ini berfaedah ya. Ya, sudah cukup ya? Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan di sini. Ustadz, anak ada pertanyaan, bagaimana hukumnya seorang anak yang membantu orang tuanya untuk melunasi hutang bank atau kredit bank? Jazakallahu khairan. Ya. Baik.
Ini dua hal yang mungkin perlu kita sampaikan. Jelas kalau hutang bank atau kredit bank adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Dan kalau seorang sudah terlanjur, alaihi taubah, atas dia untuk apa? Bertaubat. Ya. Dan betapa banyak, ya, tidak ada sejarah orang yang pinjam bank itu kemudian sukses, tidak ada. Ya, tidak ada. Siapapun yang mendatangkan bukti, kalau kita teliti lagi.